Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Duyanto dari kelas 10 TKJ 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anggraini dari 10 TKJ 2, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Dadang Arianto dari kelas 10 TKJ 2, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu, absen 5 dari kelas 10 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Francisca Jura Sandi dari 10 TKJ 2, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dinda Sasa Maulana Sandi dari 10 TKJ 2, nomor absen 1. Pengertian operating system. Sistem operasi atau sering disebut operating system adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Operating system merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak diperlakukan untuk mengoperasikan komputer. Operating system merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang mereka miliki. Operating system berdasarkan American National Standard Institute adalah software yang mengontrol pelaksana program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, komplikasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Bagian operating system. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. 1. Mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. 2. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. 3. Command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. 4. Pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5. Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Kemampuan operating system. Sebuah sistem operasi adalah antarmuka antara pengguna dan komputer, menyediakan jembatan antara hardware dan aplikasi, menciptakan sistem file untuk menyimpan data, mengatur aplikasi, menafsirkan perintah pengguna. Sistem operasi memiliki persyaratan minimum untuk hardware. Jaringan operating system. Sebuah sistem operasi jaringan NOS adalah sebuah sistem operasi yang berisi fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengelola di lingkungan jaringan. Contoh sistem operasi jaringan yaitu 1. Windows, Microsoft Windows,
Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka. Dengan berbasiskan GUI (Graphical User Interface) atau tampilan antarmuka bergrafis. 2. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT dan T. Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portabel, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi, menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dan Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau text command base. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibandingkan dengan sistem operasi lain karena setiap file, direktori, user, dan grup memiliki. Ini adalah beberapa fungsi utama dari sistem operasi. 1. Mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. 2. Mempersiapkan agar program software dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware. Melakukan pengelolaan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Melakukan pengelolaan data pengendalian terhadap data input atau output. Melakukan penerjemahan sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan user. Mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Peran operating system. Dalam peranannya, operating system berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada, baik dari hardware yang berupa CPU, memori maupun disk storage, serta software yang berupa program komputer baik yang dibuat oleh pabrik pembuat ataupun yang dibuat oleh para programmer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Demikian pula halnya dengan kemampuan komputer yang bisa dihubungkan dengan terminal, printer, ataupun peralatan tambahan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya operating system ini, pemakaian diharapkan dapat memanfaatkan komputer secara maksimal. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi software lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. 4. IBM OS 12. Sistem operasi IBM OS 12 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM. Sebagai pengganti sistem operasi DOS, kata OS 12 adalah singkatan dari operating system atau 2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus terproteksi atau protected mode, mampu menjalankan tugas secara simultan, serta mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar saat itu.
5. Mac OS atau Macintosh Operating System. Mac OS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh pabrik komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis. A. Mac OS klasik tidak memiliki sembarang command line atau baris perintah menggunakan user interface atau UI sepenuhnya dan menggunakan CO. Mac OS X memasukkan unsur-unsur BCD Unix, OneStep, dan Mac OS X memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Kelebihan Mac OS: 1. Stabil karena menggunakan Unix. 2. Multitasking. 3. Tampilan UI sangat bagus. 4. Aman dari malware. Mac OS X adalah garis komputer sistem operasi yang dikembangkan, dipasarkan oleh Apple Inc. Mac OS X adalah penerus dari Mac OS atau klasik. Mac OS X dibangun di atas XNU kernel dengan fasilitas standar Unix tersedia dari antarmuka baris perintah. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix, AT dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chip Intel. 7. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. Mac OS X memasukkan unsur-unsur BSD Unix, OneStep, dan Mac OS X. Memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Kelebihan Mac OS: 1. Stabil karena menggunakan Unix. 2. Multitasking. 3. Tampilan UI sangat bagus. 4. Aman dari malware. Mac OS X adalah garis komputer sistem operasi yang dikembangkan, dipasarkan oleh Apple Inc. Mac OS X adalah penerus dari Mac OS klasik. Mac OS X dibangun di atas XNU kernel dengan fasilitas standar Unix tersedia dari antarmuka baris perintah. 6. FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix, AT dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri pertama kali muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386 BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chipset Intel. 7. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan,
dan berbasis Linux, dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. 8. Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenankan oleh Sun Microsystems ODA pada tahun 1992 yang diperkenankan oleh Sun sebagai pendukung Sun OS. Solaris dikenal karena kestabilannya, khusus pada sistem sparse atau stabil prosesor arsitektur. Solaris disertifikasi dalam spesifikasi Unix walaupun pada awal pengembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi, dan kebanyakan kode dasar yang sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan Open Solaris. Open Solaris adalah open source versi sistem operasi Sun Solaris. Tetapi Sun Solaris terdiri lebih beberapa kode yang tidak hanya inti dari sistem operasi. Misalnya, untuk installer desktop software. Open Solaris memiliki banyak fitur yang menjadikan Open Solaris bisa digunakan untuk skala penggunaan yang besar, dari penggunaan untuk desktop PC maupun mobile PC. Konsep Open Solaris adalah sebagai berikut. A. Free redistribution atau distribusi secara bebas. Source code. Sumber atau source harus tersedia untuk semua distribusi. Driven work. Setiap orang bisa mengubah kode dan mendistribusikan kembali. D. No discrimination. Kode harus disediakan untuk seseorang untuk dikembangkan. Beberapa kelebihan Open Solaris dibandingkan dengan sistem operasi lain. ZFS atau sistem restore.